Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Kemarin kita sudah membaca firman Tuhan, mempelajari bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang biasa ketika mendapatkan kuasa kepenuhan Roh Kudus Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam hal keberanian dan hikmat menghadapi kondisi dan situasi saat itu, sehingga ketika mereka ditangkap dan dimasukkan bui tahanan itu, mereka juga tidak menjadi kecil hati, tidak menjadi takut. Dan Tuhan sendiri memberikan kepada mereka kemampuan untuk boleh benar-benar mengalami kondisi yang dialaminya itu dengan mengatasi dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Mari pada malam hari ini, sebelum kita masuk dalam doa-doa kita akan membaca terlebih dahulu lanjutan dari apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 di sana, bagaimana dan apa yang terjadi dengan jemaat Tuhan setelah mereka mengetahui Petrus dan Yohanes sudah dipenjarakan dan dibebaskan karena pertolongan Tuhan. Kisah Para Rasul 4 kita baca ayat 23 dan ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 dan 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Petrus dan Yohanes, mereka kembali kepada teman-teman mereka, kepada jemaat Tuhan, kepada murid-murid Tuhan. Dan pada waktu itu mereka menceritakan segala sesuatu yang sudah mereka alami. Dan saya ingatkan sekali lagi, pada waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat berbahaya, sangat mencekam, dengan ketakutan yang luar biasa dari musuh-musuh Kristus, baik orang Yahudi maupun orang Romawi, yang benar-benar tidak menyukai Tuhan Yesus. Tapi mereka merasa bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi sekarang. Dikabarkan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sehingga mereka bisa lebih tenang. Tapi ternyata tidak, karena Petrus dan Yohanes dan para murid ini terus menyampaikan berita tentang firman Tuhan dan berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini yang membuat mereka kembali meradang, marah, jengkel. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes, dan kehidupan mereka pada waktu itu benar-benar diliputi dengan rasa takut yang luar biasa. Kalau saudara mempelajari bagaimana kisah dari gereja mula-mula, dari sejak tahun 60-an Masehi, 30-an lebih, 40, 50, 60 tahun Masehi sampai dengan 300 Masehi kurang lebih, maka kekristenan itu adalah kematian. Kekristenan itu adalah ancaman. Kalau saudara lihat, begitu banyak orang-orang yang disebut sebagai orang-orang suci di gereja Katolik, itu karena begitu banyak martir yang sesungguhnya terjadi atau ada pada waktu itu, pada sebelum tahun 300-an. Banyak sekali orang-orang di situ yang menjadi martir. Martir itu mati bagi Kristus. Mereka berani mati bagi Kristus dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ajaib. Jadi dari tahun 60-an sampai dengan tahun 300-an, begitu banyak kejadian-kejadian yang mengerikan sesungguhnya. Jadi suasananya itu adalah suasana menakutkan. Dan mereka tetap tidak mundur dari iman mereka. Mereka tetap dikatakan di sini mereka berdoa bersama. Ayat 31 dikatakan para murid Kristus itu berdoa. Dan ketika para murid Kristus ini berdoa, dikatakan di sana, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus pada saat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini bukan suatu kalimat biasa. Mereka memberitakan firman Allah yang pada saat itu sangat dilarang. Tapi mereka memberitakannya dengan berani. Semua penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Padahal baru saja Petrus dan Yohanes mengalami pengalaman yang sangat buruk. Dan saat itu sudah dibebaskan oleh sidang mahkamah agama. Jadi ini merupakan satu hal yang
sebetulnya bertentangan dengan kondisi yang ada saat itu, karena mereka dengan berani menyampaikan firman Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah sebuah peristiwa yang nyata. Ini bukan peristiwa yang hanya perasaan saja kok merasa-merasa gitu. Enggak, ini adalah peristiwa yang nyata, kejadian yang benar-benar nyata, yang dampaknya juga nyata. Dampaknya adalah Petrus dan Yohanes begitu berani dan tidak mengalami stres apapun juga. Bahkan para murid yang lain dengan berani menyampaikan firman Allah. Ini adalah dampak yang nyata, yaitu berani menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu memberikan kepada para murid ini keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus yang memenuhi mereka ini adalah sekali lagi kondisi yang nyata. Bukan kondisi perasaan, bukan kondisi emosional, tapi kondisi yang nyata, yang real, yang dampaknya juga nyata. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu perintah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu sebetulnya adalah perintah yang tidak mudah. Tapi murid Kristus akan ditolong oleh kuasa Roh Kudus sedemikian rupa sehingga mereka mampu menjalankan perintah Kristus ini. Coba kita perhatikan perintah Kristus pada Matius 28. Kita baca lagi bagaimana perintah Kristus pada Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah Tuhan Yesus ini adalah perintah yang jelas, perintah yang nyata, tidak perlu ditafsirkan lagi, tidak perlu diuraikan lagi. Dikatakan tadi di sana pada ayat 18 bahwa kuasa itu ada pada Tuhan Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit mengalahkan maut. Kuasa setan iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan ayat 19 mengatakan di sana, "Karena itu pergilah." Jadi jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sungguh suatu perintah yang tidak mudah untuk menjadikan semua bangsa muridku. Itu sebabnya nanti pada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka semua ini diberi anugerah oleh Roh Kudus, karunia Roh Kudus untuk bisa berbahasa lain, berbahasa dari bahasa-bahasa orang-orang yang pada waktu itu ada di Yerusalem. Dan itu merupakan orang-orang dari bagian dari bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Dan bangsa-bangsa itu ada di sana. Nanti kita lihat bagaimana Roh Kudus memberikan kemampuan bagi para murid ini untuk berbicara bahasa manusia, tapi bahasa manusia dari bangsa-bangsa yang lain. Dan dikatakan juga pada ayat 20 di sana, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi menjadikan murid itu adalah dengan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagaimana bentuk Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada akhir zaman? Ternyata setelah Roh Kudus Tuhan turun, baru kita mengerti bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dalam bentuk Roh-Nya yang kudus yang tinggal memenuhi kita sendiri. Dan apakah seorang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan sadar bahwa dirinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Mari kita coba buka satu bagian dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Mika. Kita lihat bagaimana di sana Mika yang penuh dengan Roh Kudus menyadari bahwa dirinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus Allah. Mika pasal 3. Kita akan membaca Mika pasal 3 ayat yang ke-8.
Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Tetapi kata Mika, aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan. Jadi Mika sadar bahwa dirinya itu penuh dengan roh kudus Tuhan. Jadi apakah seseorang yang dipenuhi oleh roh kudus, dia dapat mengetahui dan menyadari bahwa dia dipenuhi oleh roh kudus? Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita berpura-pura dipenuhi Roh Kudus, padahal tidak dipenuhi Roh Kudus. Jangan sampai kita membohongi diri kita sendiri. Kita padahal belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita merasa seperti sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti contohnya di sini Nabi Mika, itu mengetahui dengan pasti bahwa Roh Tuhan itu memenuhi dia. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan. Sama dengan kekuatan yang ada di sini disebutkan, ketika saudara kuat, maka saudara sebelum mengangkat sebuah beban, saudara tahu bahwa saudara ini punya kekuatan itu. Atau saudara tidak mampu mengangkat beban itu karena beban itu terlalu berat. Saudara sudah tahu sebelum diangkat, ini saya nggak mampu rasanya berat ini, itu beban berat ini. Tapi kalau beban segini saya mampu. Saudara sudah punya kekuatan itu, sehingga saudara tahu bahwa saudara punya kekuatan itu. Nah, sama dengan itu, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan menyadari bahwa diri kita punya kekuatan dan punya Roh Kudus dengan, dikatakan di sana, dengan keadilan dan keperkasaan. Untuk apa? Dikatakan pada ayat 8 tadi, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya. Yakub ini bukan Yakub itu sendiri, tapi bangsa Israel maksudnya, dan kepada Israel dosanya. Artinya untuk menyampaikan kebenaran yang akan dijelaskan dengan firman Tuhan. Jadi artinya di sini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus akan menyadari keberadaan Roh Kudus dalam dirinya. Bagaimana caranya? Saudara harus jujur. Saudara harus benar-benar terbuka hati saudara dan membiarkan Roh Kudus mengisi hati saudara. Dan ketika Roh Kudus mengisi hati saudara, saudara akan menyadarinya. Ini Roh Kudus memenuhi hatiku. Karena ada satu kondisi yang berbeda dalam diri saudara. Kondisi yang spiritual, kondisi yang bukan jasmani, kondisi yang sifatnya roh ada dalam diri kita. Dan itu saudara pasti akan merasakannya. Ada semangat yang baru, ada keberanian yang baru, ada kemampuan yang baru seperti yang ditunjukkan oleh firman Tuhan tadi. Bahwa Roh Kudus memberikan keberanian. Roh Kudus memberikan kemampuan. Roh Kudus memberikan segala semangat yang luar biasa di dalam melayani dan mengabarkan Injil. Dan kesadaran ini dibutuhkan. Kenapa kita perlu sadar bahwa kita perlu tahu bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Supaya orang itu selalu ingat untuk menjaga perilaku kehidupannya. Ada Roh Kudus dalam dirinya sehingga dia harus menjaga perilaku hidupnya. Jangan sampai dia nanti membuat Roh Kudus itu ya bersedih hati atau membuat Roh Kudus itu kecewa. Roh Kudus itu tidak lagi suka tinggal di dalam dirinya karena perbuatan tingkah laku orang tadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara sadar, di dalam diri saya ada Roh Kudus. Saudara sadar ada kekuatan-kekuatan yang di luar kekuatan saudara. Kemampuan-kemampuan yang di luar kemampuan saudara. Maka saudara tahu, ini Roh Kudus ada dalam diri saya. Kalau begitu saya tidak boleh bertingkah laku yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sampai saya mendukakan Roh Kudus. Lebih jauh lagi, jangan sampai saya memadamkan Roh Kudus. Jangan sampai, karena ini adalah kondisi yang sangat istimewa. Ada kuasa Allah yang masuk dan tinggal di dalam diri kita. Penuh dengan Roh Kudus ini adalah satu hal yang penting, seperti yang dituliskan pada ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Mari kita baca saat ini 1 Korintus pasal 3. Di dalam 1 Korintus pasal 3 kita akan melihat bahwa Roh Kudus yang mengisi hidup kita adalah Roh Kudus yang hidup di dalam kita. 1 Korintus pasal 3 kita akan membaca ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Penuh dengan Roh Kudus juga menunjukkan bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Kalau dikatakan di sini pada ayat 16 tadi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait
artinya rumah Roh Kudus, rumah Allah, bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu? Artinya apa? Kita harus menyadari ada Roh Kudus dalam diri kita. Bukan merasa-rasa ya, bukan ngerasa kerasan, bukan. Tapi menyadari benar-benar kita bisa membuktikan pada diri kita sendiri bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Supaya perilaku kita benar-benar perilaku yang layak menjadi tempat hunian Roh Kudus. Roh Kudus ini penuh dengan Roh Kudus menunjukkan bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Di dalam New International Version dikatakan ayat ini, that God's Spirit lives in you. Artinya hidup di dalam kita. Roh Kudus itu hidup, dan hidup Roh Kudus itu ada di dalam saudara dan saya. Sungguh luar biasa. Kalau kita bayangkan, kita ini hanya debu. Debu yang tidak berarti. Kita juga bukan orang yang berarti sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat, kita biasa-biasa saja. Petrus, Yohanes biasa-biasa saja, mereka nelayan. Mereka dikenal sebagai orang-orang Galilea. Mereka tidak punya kelebihan apa-apa. Mereka bukan pemimpin, bukan orang terkenal pada waktu itu. Tapi menjadi luar biasa karena apa? Roh Kudus hidup di dalam mereka. Begitu juga ketika Roh Kudus hidup di dalam kita. Kita sebagai bait Allah. Maka sesungguhnya itu adalah peristiwa yang nyata. Penuh dengan Roh Kudus adalah kondisi yang nyata. Kondisi yang nyata secara spiritual. Kadang-kadang orang merasa bahwa ini hanya sebuah status spiritual. Tapi bukan kondisi nyata secara spiritual. Itu adalah pandangan yang salah. Penuh dengan Roh Kudus, sekali lagi, adalah kondisi nyata, kondisi real dari sisi spiritual kita, dari sisi roh kita, bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Karena bisa diwujudkan secara nyata di dalam perilaku, tingkah laku kita, sikap kita. Bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam kita. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu bukan sebagai kuasa yang menguasai. Saudara perhatikan ini. Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita sebagai kuasa yang menguasai. Seperti orang kesurupan. Saya pernah jelaskan waktu itu. Bahwa Roh Kudus bukan seperti memberikan kepada kita kondisi yang menguasai kita demikian rupa sehingga kita tidak berdaya. Seperti orang kesurupan. Kesurupan itu tidak berdaya. Dia tidak ingat bahkan apa yang terjadi dalam dirinya dia. Tapi Roh Kudus ini adalah kuasa yang memimpin. Berbeda ya. Kuasa yang memimpin dengan kuasa yang menguasai. Kalau kuasa yang menguasai berarti kita diperbudak. Berarti kita diikat. Berarti kita dikuasai. Kita tidak bebas lagi. Kita tidak punya free will bahkan. Itu kuasa yang menguasai. Seperti orang kesurupan. Orang kesurupan kuasa gelap. Orang kesurupan setan dan sebagainya. Mereka tidak sadar apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka juga tidak ingin melakukan itu sesungguhnya. Mereka mungkin malu bersikap seperti itu, tapi karena mereka kesurupan, mereka melakukannya dan mereka tidak bisa menolaknya. Itu kesurupan, itu kuasa yang menguasai. Tapi kalau Roh Kudus adalah kuasa yang memimpin. Mana ayatnya? Yohanes 16 kita buka. Pada Injil Yohanes kita belajar di sini ya supaya kita tahu persis bahwa Roh Kudus itu seperti apa sesungguhnya. Karena ini fenomena spiritual, fenomena roh, sehingga seringkali orang tidak benar-benar tahu bagaimana sih proses Roh Kudus ini. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pegang ayat ini, bahwa ketika Roh Kudus datang, maka Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan Roh Kudus akan menguasai kamu sehingga kamu berada di dalam seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita masih punya kemungkinan untuk melakukan hal-hal di luar kebenaran. Ketika kita lebih condong untuk melakukan ketidakbenaran, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita bisa melakukan hal yang tidak benar. Kita bahkan bisa melakukan dosa. Saya pernah ditanya, apakah orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak akan berbuat dosa lagi? Tergantung.
orang itu mau menurut enggak dengan pimpinan Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah roh yang memimpin, kuasa yang memimpin. Jadi kalau kita dipimpin, kita nurut, ya kita jadi seperti yang dipimpin itu. Katakanlah sedang berbaris dan yang memimpin mengatakan maju jalan, ya kita maju jalan sesuai dengan yang dipimpin ini. Kalau kita maju jalan, kita diam aja, ya kita tidak akan maju. Jadi di sini kita lihat bahwa Roh Kudus ini berbeda dengan kuasa kegelapan, kuasa setan iblis. Dikatakan ketika kuasa setan iblis merasuki seseorang, anak itu dikuasai oleh setan iblis, dirasuki oleh setan iblis, maka kadang-kadang dia melemparkan dirinya ke api, kadang-kadang dia melemparkan dirinya ke air dan membahayakan hidupnya. Tidak berkuasa untuk menolak itu. Tapi berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak memaksa kita, tidak membelenggu kita seolah-olah untuk kita menjadi berada di dalam seluruh kebenaran, tidak. Tapi dikatakan di sini dengan jelas, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tergantung sekarang kita mau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa yang memimpin. Hidup kita kan seringkali tidak jelas ya. Kita mau bersikap seperti apa, mau melangkah seperti apa, mau mengambil keputusan bagaimana, kan tidak jelas. Kita tanya, Tuhan tolong pimpin saya, supaya saya tahu langkah apa yang harus saya ambil. Maka Roh Kudus memimpin kita. Dan kalau apa yang ditunjukkan Roh Kudus tadi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, bisa saja kita menolak. Dan ketika kita menolak, kita jadi salah jalan. Tapi Roh Kudus tidak akan memaksa kita. Tidak akan memaksa kita mengharuskan saudara berada di dalam kebenaran, tidak. Tapi saudara akan dipimpin masuk dalam kebenaran. Dan dikatakan di sini, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu berarti hal-hal yang bukan untuk sekarang, tapi sesuatu yang akan datang. Mungkin yang 5 menit akan datang, atau mungkin 5 jam akan datang, atau mungkin 5 hari ke depan. Dan itu adalah hal-hal yang akan datang, akan diberitakan kepadamu. Tergantung kita. Kita mau terima enggak berita itu? Atau kita mau abaikan? Roh Kudus menjelaskan, sekarang ini sudah waktunya loh, kita harus serius beribadah pada Tuhan. Karena kita sudah masuk dalam akhir zaman. Kalau kitanya cuek, masa bodoh, ya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita serius, oh hal yang akan datang seperti ini. Lalu kita perhatikan sungguh-sungguh. Lalu kita bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus memimpin lagi. Ini yang harus kamu lakukan, itu yang harus kamu lakukan. Maka dengan begitu kita akan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Di sini kita lihat bahwa Roh Kudus itu memimpin kita. Roh Kudus itu mengarahkan kita. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Coba kita lihat apa yang digambarkan pada kitab Perjanjian Lama Yesaya. Yesaya 63. Di sana di dalam Yesaya ini kita lihat bagaimana gambarannya, ya, gambarannya apa yang nantinya akan digenapi di dalam pencurahan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 7 sampai 14. Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 14. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka?
yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Bangsa Israel adalah gambaran di mana gereja Tuhan nanti dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel ini. Dan dikatakan di sana pada ayat 7 di mana disebutkan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ini kesimpulannya. Jadi sebelumnya sudah disebutkan pada ayat 7, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan yang lalu nih. Jadi disimpulkan di sini bahwa Tuhan itu begitu baik, penuh dengan kasih setia, penuh dengan kebajikan, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan segala berkat Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Sekarang bagi gereja Tuhan. Tetapi lalu kita lihat ayat 8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Ini terjadi pada kita gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan disebutkan sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat bagi kita. Ini sudah terjadi dan kita alami ini. Lalu ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Saudara lihat di sini paralel antara kisah yang terjadi pada bangsa Israel dengan apa yang dialami oleh gereja Tuhan. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Setelah kita diselamatkan, kita digendong, dalam arti kata kita dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Diselamatkan, ditebus, kita dipelihara oleh Tuhan. Sebagaimana digambarkan pada bangsa Israel. Sekarang kita sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita baca ayat 10. Tetapi, ini bangsa Israel, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kadang-kadang orang berpikir begini, mengapa ya Allah yang maha kasih itu kok tiba-tiba memusuhi kita? Bukankah dia itu maha kasih? Sesungguhnya Allah tidak memusuhi saudara dan saya. Ketika kita berontak, kita memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Seperti bangsa Israel, mereka berontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Jadi ketika kita berontak kepada tuntunan pimpinan firman Tuhan, maka di saat itulah kita sedang mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka pada saat itu kita memposisikan diri kita menjadi musuh Allah, menjadi orang-orang yang berlawanan dan berontak melawan Allah. Ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Kalau sudah dalam kondisi yang seperti ini, mereka tiba-tiba teringat kepada semua kebaikan Tuhan. Di mana ya Tuhan yang dulu baik, kok sekarang Tuhan itu menjadi Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat, Tuhan yang marah dan sebagainya. Padahal sesungguhnya kita yang memposisikan diri kita berontak kepada Allah kalau kita mendukakan Roh Kudusnya. Sehingga kita perlu perhatikan di sini, jangan sampai kita membuat Roh Kudus tidak nyaman tinggal di dalam diri kita, sehingga kita pasti akan selalu disertainya. Ayat 12 kita baca, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, langkah demi langkah, mungkin kita akan berhadapan dengan persoalan. Mungkin kita akan berhadapan dengan banyak tantangan, halangan. Tapi semuanya itu akan diselesaikan oleh Allah. Di sini kelebihannya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Di sini kelebihannya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Allah. Dia tidak berjalan seorang diri.
mengatasi semua masalah yang dihadapinya. Tapi ada Allah yang berjalan di depan. Dan Allah yang berjalan di depan ini dikatakan di sini membelah air di depan mereka dan membuat nama abadi baginya. Ayat 13. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Kuda melintasi padang gurun itu mudah sekali. Karena apa? Padang gurun itu kuda itu tinggal lari saja. Begitu juga ketika mereka melintasi samudera raya. Ketika mereka melewati laut Kolsom. Tuhan yang membelah laut itu. Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap masalah dan persoalan yang gereja Tuhan. Yang saudara dan saya hadapi. Kalau kita punya Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita mau menurut kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi dibutuhkan di sini penyerahan diri kepada Roh Kudus. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, kita menyerahkan diri kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak pernah tersandung. Ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Tidak pernah tersandung. Perhatikan di sana. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Di mana sih tempat perhentian kita? Tempat perhentian kita bukan Kanaan. Bangsa Israel dibawa ke Kanaan, tapi tempat perhentian kita adalah di surga. Dan di sanalah kita dibawa. Kita dibawa ke tempat perhentiannya di surga. Demikianlah engkau memimpin umatmu. Allah memimpin umatmu. Roh Kudus yang kita terima memimpin kita sebagai umat Allah. Untuk membuat nama yang agung bagi Allah. Sehingga ketika kita menjalani firman Tuhan, nurut pada firman Tuhan, tunduk pada firman Tuhan, di situ saja kita sudah melakukan apa? Mengagungkan nama Tuhan. Semua orang akan melihat, bahkan surga akan melihat bahwa kita umat Tuhan tidak berontak pada Roh Kudus, tidak melawan Roh Kudus. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan, jalan Tuhan kok seperti ini Tuhan. Kok tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan Tuhan. Tapi saudara menyerah, karena saudara percaya Roh Allah menuntun aku. Karena saudara sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Seperti Nabi Mika menyadari ada Roh Kudus dalam diri saudara. Sehingga saudara perlu benar-benar menyadari, mengetahui bahwa Roh Kudus memenuhi saudara. Dan saudara menyerah pada Roh Kudus itu dan minta pimpinan Tuhan. Mari Tuhan bukakan jalan bagi semua masalah saya, bagi semua pergumulan saya, bagi segala hal yang sampai hari ini belum saya lakukan sebagai peran saya sebagai umat Tuhan. Karena saya harus berperan untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa sebagai murid Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadi murid Kristus. Saya belum pernah melakukan itu. Biarlah itu terjadi saat ini setelah Roh Kudus memenuhi kita. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus Allah, maka pada saat itu sesungguhnya ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita berubah ketika kita terima Tuhan Yesus. Kita bertobat, menerima hidup yang baru di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kita berubah. Tapi kita berubah luar biasa ketika kita menerima Roh Kudus Tuhan. Kita tidak lagi hidup sebagai pribadi kita yang lama atau pribadi kita yang sendirian. Tapi kita disertai oleh Roh Kudus Allah. Oleh sebab itu malam hari ini, pastikan kita semua menerima Roh Kudus Tuhan. Ingat, untuk menerima Roh Kudus Tuhan ini adalah hal yang sifatnya pribadi. Bukan tergantung pada pendeta yang menumpangkan tangan atau tidak menumpangkan tangan, tergantung pada teman dan sebagainya. Tapi ini urusan pribadi. Kalau saudara sungguh-sungguh minta, Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu yang kudus, maka Roh Kudus akan datang dan saudara akan merasakan Roh Kudus masuk dalam diri saudara dan menetap dalam hidup saudara. Dan setelah itu hiduplah sebagai orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang menjaga bait Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus itu memimpin hidup saudara. Puji Tuhan, amin.